Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Anak-anak para penghafal Al-Quran, anak-anak calon ulama besar yang insya Allah disayang oleh Allah dan diridhukan oleh surga. Masya Allah. Ayah bunda di rumah sehat, adik dan kakak juga sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bu Ilmi di sini yang akan menyampaikan sebuah kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sudah siap mendengarkan kisah dari Bu Ilmi? Alhamdulillah, semuanya sudah siap. Aywa, al-an ijlisu jayidan wasma'u jayidan. Oke, dengarkan baik-baik kisah yang akan Bu Ilmi sampaikan berikut ini. Kisah ini diambil dari kisah beberapa sahabat Rasulullah SAW yang sedang duduk-duduk di dalam sebuah majelis. Nah, di dalam majelis tersebut ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Khalid bin Walid, lalu ada Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang terakhir ada Bilal bin Rabah. Jadi ada berapa sahabat Rasulullah? Yang tadi sedang duduk-duduk ada berapa? Ya, ada 4 orang. Di tengah perkumpulan sahabat Rasulullah itu tidak terdapat Rasulullah di sana. Jadi hanya 4 sahabat Rasulullah tadi yang sedang berbincang-bincang mengenai suatu topik pembicaraan. Nah, tiba-tiba di tengah pembicaraan tersebut Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, dia mengusulkan pendapatnya dengan berkata seperti ini. Menurut aku, pasukan itu harus diperlakukan begini dan begini. Lalu Bilal bin Rabah menimpali pendapat Abu Dzar tadi dengan mengatakan, aku tidak setuju dengan pendapatmu Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut aku itu pendapat yang salah, kata Bilal bin Rabah. Tapi ternyata Abu Dzar Al-Ghifari marah, tidak suka terhadap Bilal bin Rabah karena telah tidak setuju dengan ucapannya. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari berdiri dan dia berkata kepada Bilal, apa yang menyebabkan kamu tidak setuju terhadap pendapatku, wahai manusia yang terlahir dari perempuan berkulit hitam? La ilaha illallah, wahai Bilal, bercerminlah, siapa dirimu? Kata Abu Dzar Al-Ghifari. Bilal bin Rabah terkejut mendengar Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan kata-kata seperti itu. Bilal merasa tersinggung, tersakiti hatinya. Lalu Bilal pun berdiri dan berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, demi Allah wahai Abu Dzar, aku akan adukan ucapanmu tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal pun pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di dalam masjid dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah engkau mendengar apa yang telah diucapkan Abu Dzar Al-Ghifari terhadap aku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ucapan Bilal dengan lembut. Memangnya apa yang telah diucapkan Abu Dzar Al-Ghifari kepadamu, wahai Bilal? Lalu Bilal menceritakan, Abu Dzar Al-Ghifari telah menghina aku. Dia mengatakan aku begini dan begini. Bilal menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiba-tiba datanglah Abu Dzar Al-Ghifari dengan tergopoh-gopoh, dengan tergesa-gesa menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang menerima aduan Bilal. Wahai Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejak tadi raut wajahnya berubah karena mendengar ucapan Bilal, berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, engkau telah menghina Bilal bin Rabah dengan merendahkan ibunya. Sungguh Abu Dzar, di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah. Masya Allah, Abu Dzar Al-Ghifari
tertunduk lemas. Lalu tiba-tiba dia menangis, dia menyadari kesalahannya dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, beristighfarlah, mohonkanlah ampun dari Allah kepadaku." Lalu Abu Dzar berlari keluar meninggalkan Rasulullah SAW dan Bilal. Dia menangis sejadi-jadinya dengan penuh penyesalan. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian meletakkan kepalanya di atas tanah yang telah dilalui oleh Bilal bin Rabah. Lalu Bilal pun mengejarnya dan melihat Abu Dzar Al-Ghifari meletakkan pipinya ke atas tanah. Dan dia berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan mengangkat pipiku ini sebelum engkau injak dengan kakimu." Tanda Abu Dzar begitu sangat menyesal dengan ucapannya tadi terhadap Bilal. Sambil menangis dia berkata seperti itu. Lalu Bilal pun merasa terenyuh hatinya. Dia tidak tega melihat Abu Dzar Al-Ghifari yang menangis karena menyesal. Lalu Bilal memegang pipi Abu Dzar Al-Ghifari dan berkata, "Sungguh pipi ini lebih mulia di hadapan Allah daripada harus diinjak dengan kaki." Lalu Abu Dzar berdiri, Bilal pun berdiri, dan keduanya saling berpelukan. Masya Allah, luar biasa ya kisah sahabat Rasulullah SAW yang mengalami pertengkaran seperti tadi. Nah, bagaimana menurut anak-anak sekalian? Apakah boleh kita saling menghina satu sama lain? Tentu tidak. Menghina sahabat dengan merendahkan orang tuanya ataupun mengejek warna kulitnya adalah bagian dari sifat jahiliyah. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah justru untuk menghapus segala sifat-sifat jahiliyah yang telah terjadi selama ini. Dan Rasulullah banyak sekali berpesan kepada kita di dalam hadis yang tentu saja anak-anak sudah hafal semuanya. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu. Sesungguhnya muslim itu bersaudara, tidak boleh saling menzoliminya. Di hadis yang lain dikatakan tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menghina satu sama lain. Nah, anak-anak sekalian, jadi wajar saja apabila dalam sebuah pertemanan terjadi sebuah pertengkaran, terjadi salah paham, itu hal yang biasa. Tetapi kita sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, jangan sampai di dalam pertengkaran itu kemudian kita menjadi besar sampai memutuskan tali silaturahmi. Sebaiknya di dalam pertemanan kita saling menerima, saling menasehati, saling memaafkan kesalahan teman satu sama lain. Ya, ucapan Abu Dzar Al-Ghifari tadi sungguh menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ingat kuantum pertama yang pernah Bu Ilmi sampaikan terkait takwa, bahwa manusia itu dinilai bukan dari warna kulitnya. Walaupun Bilal bin Rabah terlahir sebagai manusia yang berkulit hitam legam, tetapi Bilal bin Rabah sangat dikenal sebagai manusia yang sangat kuat imannya. Masih ingat anak-anak tentang bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya karena mempertahankan keimanannya? Pasti ingat. Cerita itu sangat dekat dan lekat dengan kita di sekolah. Fahim tuh? Nah, hanya itu pesan dari Bu Ilmi semua. Semoga anak-anak di rumah sekalian, selepas masa pandemi ini berakhir, kita kembali ke sekolah menjadi anak-anak yang saling mengasihi satu sama lain, saling bersaudara, tidak saling menghina, saling menasihati, saling membantu. Rasulullah SAW sudah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Maka begitulah kita bersaudara satu sama lain. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.